أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الواسع الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ويفهمنا ويفتح علينا فتوح العارفين، إنه بذلك قدير وبالإجابة جدير، وهو حسبنا ونعم الوكيل. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وقل عند naumika, dan bacalah sebelum tidurmu. Bismika Rabbi wa ta'atu jambi, dengan menyebut nama Engkau wahai Tuhanku, aku letakkan perutku. Ini doa sebelum tidur yang rada panjangan. Kalau kita kan bacanya Bismika Allahumma ahya amut, itu juga kadang lupa. Nah, ini rada panjangan, menjadikan mempunyai keutamaan tersendiri. Wa bismika arfa'uhu, dan dengan menyebut namamu aku mengangkat perutku, aku bangun. Faghfirli dzambi, maka ampunilah dosa-dosaku. Allahumma qini azabaka, ya Allah jagalah aku dari azabmu. Yauma tab'atsu ibadaka, hari di mana Engkau membangkitkan hamba-hambamu. Allahumma bismika ahya wa amut, ya Allah dengan menyebut namamu aku hidup juga aku mati. A'udzu bika, aku berlindung kepadamu. Allahumma min syarri kulli dzi syarr, ya Allah aku berlindung kepadamu dari keburukan setiap yang melakukan keburukan. Wa min syarri kulli dabbatin, dan dari keburukan setiap binatang yang melata. Anta akhidun binasiyatiha, Engkaulah yang mengambil binasiyatiha, ubun-ubunnya. Engkau yang mengarahkan semuanya itu. Inna Rabbi ala siratim mustaqim, sesungguhnya Tuhanku di atas jalan yang lurus. Allahumma antal awalu, ya Allah Engkaulah zat yang paling pertama. Falaisa qablaka syai', sehingga tidak ada sesuatu apapun sebelummu. Wa antal akhiru, dan Engkaulah yang paling akhir. Falaisa ba'daka syai', sehingga tidak ada sesuatu apapun setelahmu. Wa antaz zahiru, dan Engkaulah zat yang zahir. Falaisa fawqaka syai', sehingga tidak ada sesuatu apapun di atasmu. Wa antal batinu, dan Engkaulah zat yang batin. Falaisa dunaka syai', sehingga tidak ada sesuatu apapun selainmu. Iqdi anni daina, lunasilah dariku hutang-hutangku. Wa aghnini minal faqri, dan cukupkanlah aku dari kefakiran. Allahumma anta khalaqta nafsi wa anta tatawaffaha, ya Allah Engkaulah yang menciptakan diriku, Engkau juga yang mematikannya. Laka mamataha wa mahyaha, untukmu mati dan hidupnya diriku. Jadi orang mau mati itu udah siap, orang mau tidur udah siap mati sebenarnya. Doanya
penyerahan semua secara total kepada Allah. Kau mau apain aja aku selama tidur. Nah, itu merupakan hak kau. Ini diri, ini jiwa, yang kau yang buat, kau yang ciptakan, kau juga yang ambil. In amat taha, jikalau engkau wafatkan ia, wafatkan jiwaku, faghfir laha, maka ampunilahnya. Kalau lagi tidur engkau matikan aku dalam keadaan diampuni. Wa in ahyaitaha, dan jikalau engkau menghidupkannya, engkau jadikan aku bisa bangun lagi seperti sekarang, fahfazha, maka jagalah jiwaku ini, bima tahfazu bihi ibadakas salihin, dengan sesuatu yang dapat engkau jaga terhadap hamba-hambamu yang soleh. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Ya Allah, aku mohon maaf, mohon juga keselamatan fid dini wad dunya wal akhirah, dalam urusan agama, dunia juga akhirat. Allahumma ayuqizni fi ahabbi sa'ati ilaik. Ya Allah, bangunkan aku di waktu yang paling Kau senangi. Waktu yang Allah senangi ya sebelum subuh. Bangunkan aku. Waktu berapa? 2, setengah 2, jam 3, bangunkan aku. Wastamilni bi ahabbil a'mali ilaika, dan perbuatlah kepada diriku dengan amalan yang paling Kau cintai. Jadi ibadah itu urusan keinginan dan niat yang kuat. Berapa banyak orang yang capek pulang ke rumah dari kerjanya, jalan sebelum subuh, pulang tengah malam, tapi bisa Allah buat dia sholat malam, bisa Allah buat dia bangun. Sebab memang Allah inginkan dia beribadah, dia ini juga pengen. Tapi juga berapa banyak orang yang sehari-hari ini ngapa-ngapain, tidur mulu, malam tidur lagi aja, gak bisa bangun, gak bisa ibadah, karena memang tidak ada istiamal di situ. Dia tidak ingin, ya Allahnya juga gak berbuat kepada dia terhadap amalan-amalan yang Allah senangi. Lituqarribuni ilaika zulfa, agar engkau mendekatkan diriku kepadamu dengan zulfa, pendekatan yang baik, semakin dekat dengan ibadah kepadamu di waktu malam. Wa tub'idani an sukhtika, dan engkau jauhkan aku dari murkamu, bu'dan sejauh-jauhnya. As'aluka, ya Allah, aku bermohon kepadamu, fatu'tiyani, maka berikanlah aku. Wa astaghfiruka fataghfirli, dan aku meminta ampun kepadamu, maka ampunilah aku. Wa ad'uka, dan aku berdoa kepadamu, fatastajibali, maka ijabahlah doaku. Nah, itu doa rada panjangan sebelum tidur. Jadi banyak doa-doa atau kesunahan-kesunahan yang diamalkan oleh Rasulullah SAW sebelum kita tidur. Banyak doanya kan, bismillahirrahmanirrahim, ya ampun doa. Bahkan sebagian ulama menulis bab khusus tentang doa-doa sebelum tidur. Itu kalau kita baca semuanya gak jadi tidur, saking banyaknya. Ada yang mengatakan baca surat Al-Hasyr, ada yang mengatakan baca surat Ad-Dukhan dulu. Itu surat panjang-panjang semua. Nah, di antaranya tadi doa yang dibacakan oleh Rasulullah SAW sebagaimana diriwayatkan tadi. Tsumma qra'a ayat al-kursi, kemudian bacalah ayat kursi. Ayat kursi kita baca sebelum kita tidur. Ini fadilahnya sangat banyak, sehingga diriwayatkan idza awaita ila firashika faqra ayat al-kursi. Jikalau engkau hendak ke pembaringanmu, maksudnya jikalau hendak tidur, bacalah ayat kursi.
lan yanala ma'aka minallahi ta'ala hafizun. Niscaya Allah akan berikan untukmu malaikat penjaga. Bukan satu dua, banyak malaikatnya yang menjagain kamu mulai dari itu mata sampai pagi. Wala yaqrabuka syaitanun hatta tusbiha. Dan juga setan tidak akan mendekatimu sampai pagi hari. Itu baca ayat Al-Kursi. Dalam riwayat lain, man qara'aha 'inda naumi amanahu Allah ta'ala 'ala nafsihi wa 'ala jarihi wa 'ala jari-jarihi wa 'ala buyuti kullihi. Orang yang baca ayat Kursi sebelum tidur, Allah akan berikan keamanan untuk dirinya. Satu. Yang kedua, untuk tetangganya dapat juga. Biar tetangganya dia baca, sebab dia baca. Dan juga kepada tetangga-tetangganya. Dan juga kepada seluruh rumah-rumah yang ada di sekitarnya. Aman satu kampung. Ya kan, orang kalau tidur malam-malam riskan ada kebakaran. Ya, kalau hujan gede takut banjir, baca ayat Kursi buat jagain rumah kita biar selamat, biar aman. Nah, itu banyak riwayat. Wa amanar rasulu, baca juga amanar rasulu. Amanar rasulu itu ayat-ayat terakhir di surat Al-Baqarah ila akhir surati, sampai akhir surat. Wal ikhlasi, baca juga surat Al-Ikhlas. Wal muawwidzatain, baca juga surat Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Wa tabaraka al-mulka, baca juga surat Tabarak. Jadi banyak wirid-wiridan atau amalan-amalan yang dilakukan itu sebelum tidur. Di antaranya tadi, antaranya baca istighfar 3 kali. Man qala hina ya'wi ila firashihi astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi thalatha marrat ghafarallahu lahu dzunubahu walau kanat mithla zabadil bahri. Dalam riwayat Imam Tirmidzi, siapa orang yang tidur lalu baca istighfar 3 kali, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, dibaca 3 kali, niscaya Allah ampuni dosa-dosanya meskipun sebanyak buih di lautan, sebanyak apapun diampuni. Itu amalan-amalan yang ringan, namun fadilahnya sangat banyak, perlu kita lakukan. Wal yakhudkan naumu wa anta ala dzikrillah, dan hendaklah engkau memulai tidur sedang engkau sedang berzikir kepada Allah. Wa ala taharati, dan dalam keadaan suci. Tidur sebelumnya wudu dulu. Faman fa'ala dzalika, siapa orang yang tidurnya dalam keadaan suci, tidurnya punya wudu, urija bi ruhihi ilal arsy, niscaya dinaikkan ruhnya ke arsy. Wa kutiba musalliyan ila ayyastayqiza, dan dia dicatat sebagai orang yang sholat sampai dia bangun. Jadi selama dia tidur sampai bangun dicatat orang yang sholat. Enak bener, ada lagi orang mendapat pahala orang sholat karena tidurnya dalam keadaan wudu. Ini amalan-amalan ringan, kadang kita gak perhatiin. Enak bener tuh. Jadi ngamal yang cerdas. Kita ini gak sholat, cuma ruh kita diangkat ke aras. Umpama saat itu kita meninggal, dia udah di aras ruhnya, di tempat yang mulia. Umpama kita keliwatan ke sholat malam, umpama kita ke ibadah tuh malam, bangun subuh, lantaran kita sebelumnya udah wudu, maka seluruh tidur kita semuanya dicatat sebagai orang yang sholat. Kalau tidurnya 5 jam sholat, pernah sholat 5 jam, 5 menit aja nguap mulu. Ya, itu amalan-amalan yang ringan, namun fadilahnya banyak. Kejar yang itu, tahu kita dikit pahalanya. Hal-hal yang demikian kita ambil. Jadi manfaatkan itu waktu sebelum tidur dengan membaca tadi, bacaan amalan-amalan. Di antaranya baca surat Al-Kafirun. Seorang sahabat di
diperintah oleh Rasulullah, Iqra surat al-kafirun thumma nam ala khatimatiha fa innaha bara'atun minasyirik. Bacalah surat al-kafirun lalu tidur pada pengakhirannya, karena itu surat al-kafirun merupakan pembebas kamu dari kesyirikan. Umpama kamu mati di hari itu, mati dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam keadaan membawa Islam dan iman banyak. Karena kita baca sedikit ganjarannya banyak. Sangat banyak itu amalan-amalannya. Yang tadi aja kita kerja udah cakep banget itu, udah cukup. Sehingga tambah lagi amalan kita, tambah lagi bacaan kita. Fa idza staiqazta farji' ila ma 'arraftuka awwalan. Maka tatkala engkau bangun dari tidur, kembalilah kepada semua keterangan yang aku jelaskan di awal kitab. Jadi kita udah sampai melek mata. Sebelumnya udah dijelasin dari melek mata tuh di awal-awal kitab. Bagaimana waktu kita melek mata sebelum subuh, sholat, zikir, ibadah, balik lagi jalani hari selanjutnya seperti itu juga. Wadawim ala hadza tartibi baqiyata umurika, dan dawamkanlah atas susunan ini baqiyata umurika, sisa umurmu. Lakukanlah aktivitas keseharianmu sebagaimana yang telah kami jelaskan keterangannya, mulai dari bangun sebelum subuh, ibadah sampai seterusnya. Fa'in syaqqat 'alaika mudawamatu, maka apabila terasa berat untuk melanggengkan amalan-amalan itu atasmu, fasbir sabrul marid, maka sabarlah seperti kesabaran orang yang sakit, ala mararatid dawai, atas pahitnya obat, intizaran lisyifa, demi menunggu kesehatan. Emang gak enak ibadah? Emang siapa yang kata enak bangun sebelum subuh sedang ngantuk-ngantuknya? Kagak enak. Emang siapa yang kata enak habis sholat subuh ngaji begini ngantuk? Kagak enak. Nah kan ngopi di rumah. Nah, cuman sabar, itu kata pengarang, sabar. Sebagaimana orang yang lagi sakit, sabar, nungguin dia subuh minum obat. Emang ada kata enak obat? Nggak ada. Ada kata enak jamu? Nggak ada. Pahit semua itu. Cuman dia sabar, kenapa? Dia ngarap sembuh. Sebagaimana kita ibadah berat, pagi-pagi begini kita jalan ke masjid ngantuk-ngantuknya, kita sholat subuh jamaah, itu semuanya bakal kita lihat nanti, kita panen semuanya nanti di akhirat. Yang penting sabar. Wa tafakkar fi qisari umurika, dan berfikirlah pada pendeknya umurmu. Wa in 'ishta masalan, umpama kamu hidup mi'ata sanatin, 100 tahun, fahiya qalilatun, maka 100 tahun itu sedikit, bil idhafati ila muqamika, jika dihubungkan dengan tempatmu nanti, fid daril akhirati, di negeri akhirat, wahia abadul abadi, sementara akhirat itu adalah selama-lamanya. Dikit, yang penting sabar. Siapa yang tahu umur kita berapa hari, berapa bulan, berapa tahun lagi? Gak ada yang tahu. Bang sehat bisa jadi jaminan umur kita panjang. Berapa banyak orang yang pagi di jogging sehat benar, habis sholat diumumin meninggal. Berapa banyak orang yang 20 tahun di tempat tidur aja yang mati-mati. Artinya memang kata-kata tahu semuanya urusan gaib. Nah itu pikirin mulai dari sekarang, bagaimana caranya ini sisa umur kita diamalkan dengan ibadah-ibadah yang tadi tuh dikit-dikit aja, man banyak fadilahnya. Kita baca al-kafirun dijaga daripada kesyirikan, kita baca ayat kursi diberi keamanan, kita sholat tadi subuh 2 rakaat sebelumnya dikatakan lebih baik dari dunia dan seisinya, itu kita amalin. Nah, sehingga biar kata sedikit demi sedikit ada peningkatan di dalam ibadah kita. Wa ta'ammal, dan renungkanlah annaka kaifa tatahammalul masyaqqata, bahwasanya engkau bagaimana menanggung kepayahan, wal dhullah, dan kehinaan, fi talabid dunia, dalam mencari harta, syahron, selama sebulan, au sanatan, atau selama setahun,
Roja'a antastariha biha 20 sanatan masalan, dengan harapan engkau dapat beristirahat dengan hartamu itu selama 20 tahun umpamanya. Bayangin, itu kerja dari muda selama bertahun-tahun, harapannya apa? Nanti waktu tua itu udah nggak perlu lagi mikirin harta. Nanti waktu pensiun udah ada tabungan. Coba tuh kamu pikirin, dari muda berkarir bertahun-tahun, nyari ini nyari itu buat bekal masa tua, biar nanti di masa tua enak. Fakaifa la tatahammalu dzalika, maka bagaimana engkau tidak dapat menanggung kepayahan itu? Ayyaman qalaila, beberapa hari yang sedikit ini di dunia. Roja'al istirahati abadal abadi, dengan harapan kamu dapat istirahat di akhirat selama-lamanya. Kenapa enggak kau lakukan itu buat di akhirat? Kamu bisa cari ini cari itu buat tabungan di masa tua. Nanti di akhirat ada kehidupan lagi, bahkan selama-lamanya. Kenapa engkau enggak bisa merasakan kepayahan dalam ibadah untuk tabungan di akhirat? Kamu bisa tuh merasakan payah, hina, cari ini, cari itu, berkarir ini, berkarir itu, buat masa pensiunmu, masa tuamu. Padahal dinikmatinya berapa tahun. Tapi kenapa enggak mampu kamu melakukan ibadah yang sedikit ini di dunia jika dibandingkan selama-lamanya di akhirat? Ya kan sama itu rumusnya. Kita bercapek-capek buat entar, biar ini masa muda kita capek-capek, nanti waktu tua enak, tinggal nikmatin hasilnya di dunia. Jadi akhirat sama begitu juga. Kita mau nikmatin nanti di akhirat, ya harus capek juga ibadah sekarang. Nggak bisa emang modal tidur doang, tadi akhirat tenang-tenang aja. Ya harus dengan ibadah, dengan amal. Bahkan di akhirat waktunya lebih lama. Kalau pensiun kan 20 tahun, 25 tahun, atau bisa jadi lebih kurang dari itu. Nah, jadi kata pengarang, coba kamu samakan itu logikanya. Sebagaimana waktu muda kamu habis capek buat nabung ntar masa tua, maka selama ini juga kamu habis capek ibadah buat nabung pahala di akhirat. Wala tutawil amalaka, dan janganlah engkau memanjangkan angan-anganmu. Fa yusaqqala 'alaika amalaka, sehingga diberatkan amalmu atasmu. Wa qad qarubal maut, dan sungguh telah dekat hari kematian. Wa qul fi nafsika, dan katakanlah di dalam dirimu sendiri, inni atahammalul masyaqqatal yauma, sesungguhnya aku dapat menanggung kepayahan hari ini. Fala'alli amutul lailata, barangkali aku mati entar malam. Jadi jangan kamu memanjangkan angan-angan, wah nanti saya 10 tahun kali atau 100 tahun lagi hidupnya. Itu namanya tulul amal, panjang angan-angan, sehingga nyantai-nyantai aja. Ada yang tahu kapan matinya orang. Coba setiap hari kamu sadari, ntar malam kali ini mati. Kira-kira hari ini habis kita buat ibadah, biar capek, biar payah, biar ngantuk, ya, biar bosan. Kenapa? Karena ingat nanti malam kita mati. Wasbiril lailata, begitu juga sabarlah di waktu malam buat ibadah. Fala'alli amutu ghadan, maka barangkali besok saya mati. Udah gak kepikiran apa-apa. Paman dikasih tahu besok kamu mati, bisa tidur malam. Gak bisa, apa itu kita lakuin buat ibadah. Nah itu namanya kita mempersiapkan dengan baik. Karena memang tadi korban mau dekat, cuman terkadang kita tidak disadari akan hal itu. Fa'innal mauta la yahjumu, karena sesungguhnya mati itu tidak menyergap fi waqtin maksusin, pada waktu yang ditentukan, wa halin maksus, dan keadaan yang ditentukan, wa sinnin maksusin, dan umur yang ditentukan. Fala budda min wujubihi, maka haruslah itu mati datangnya kepada seseorang. Falisti'dadu lahu, maka mempersiapkan untuk kematian aula, lebih utama minil isti'dadi di dunia, daripada mempersiapkan pada dunia ini.
Wa anta ta'lamu, sedang engkau mengetahui, annaka la tabqa fiha, bahwasanya engkau tidak akan tinggal di dunia ini illa muddatan yasiratan, kecuali dengan masa yang sebentar. Wa la'allahu lam yabqa min ajalika, dan barangkali tidak tersisa dari ajalmu illa yaumun wahidun, kecuali satu hari, au nafasun wahidun, atau tidak tersisa dari ajalmu kecuali satu nafas lagi. Siapa yang tahu? Enggak datangnya di waktu yang ditentukan oleh masjid tiap hari Jumat, enggak, atau di waktu tua, enggak. Ya, semuanya udah kita saksikan dengan mata kepala kita sendiri. Ada yang matinya dalam keadaan sehat, ada yang matinya lagi di puncak karir, ada yang matinya masih muda, ada yang matinya dalam tiba-tiba. Itu semuanya sering kita perhatikan, sering juga kita sadari. Nah, kata pengarang, al-isti'dadu lahu aula, persiapkan itu semua lebih utama dari kamu mempersiapkan hal-hal yang bersifatnya sementara di dunia ini. Faqaddir hadza fi qalbika kulla yaum, maka fikirkanlah hal ini pada hatimu setiap hari. Wa kallif nafsaka sabra, dan bebanilah dirimu dengan kesabaran, ala ta'atillahi, untuk berbuat taat kepada Allah, yauman fa yauman, hari demi hari. Fa innaka law qaddartal baqa'a 50 sanatan, maka sesungguhnya jikalau engkau mengira-ngira masih hidup 50 tahun lagi, engkau kira-kira masih panjang umur kamu, wa alzamtaha sabra ala ta'atillah, dan engkau memaksakan nafsumu buat sabar atas jalan taat kepada Allah Ta'ala, nafarat, itu nafsu bakal lari, wasta'sad alaika, dan merasa sulit atasmu. Kita anggap ya 100 tahun lagi nih saya hidup, ayo dah ibadah. Ntar nafsu bilang ya masih lama, ntar aja dah ketuaan dikit baru ibadah. Karena kamu mengira-ngira hidupnya masih lama. Kalau diajak buat ibadah itu nafsu lari. Fa'in fa'alta dzalika, apabila engkau lakukan itu, engkau bersabar, engkau membebani dirimu untuk taat selalu, farihta indal mauti farahan la akhira lahu, niscaya engkau akan senang ketika nanti mati dengan kesenangan yang tidak ada penghabisannya. Wa in sawwafta, dan apabila engkau tunda-tunda, wa tasahalta, dan engkau gampangkan, ja'akal mautu fi waqtin la tahtasibuhu, maka mati akan mendatangimu pada waktu yang tidak engkau duga. Wa tahassarta tahassuran la akhira lahu, dan engkau akan menyesal dengan penyesalan yang tidak ada penghabisannya. Coba kalau setiap hari kamu sabar taat ibadah, waktunya mati datang pas ibadah, girang kita, alhamdulillah, mati lagi ibadah, lagi sholat, lagi ngaji, lagi wirid, lagi baca sholawat, baca Quran. Mau capek banget baca Quran tiap hari, ya pas matinya datang baca Quran lagi, kita melakukan itu, girang. Coba kalau kita gampang-gampangin, ntar aja dah ibadah, nunggu tuaan dikit, ntar aja dah ibadah, ya minggu depan, bulan depan, tahun depan, lagi nunda-nunda begitu, mati datang. Maka kamu dalam keadaan yang menyesal dengan sehabis-habisnya penyesalan. Wa 'indas sabahi yuhmadul qaumus surah, dan ketika waktu pagi pantas mendapatkan pujian satu kaum as-surah dengan perjalanannya di malam hari. Orang yang melakukan perjalanan di malam hari itu paginya mendapatkan pujian. Begitupun orang yang ibadah di malam hari, paginya berhak mendapatkan kenikmatan-kenikmatan. Wa 'indal mauti yatikal khabarul yaqin, dan saat mati mendatangimu tibalah khabar yang meyakinkan. Wala ta'lamunna naba'ahu ba'da hin, dan kamu akan mengetahui kebenaran berita Al-Quran setelah beberapa waktu lagi. Wa idza arsyadnaka ila tartibil awrad, dan apabila kami telah menunjukkan kepadamu di dalam susunan wirid-wirid itu, mulai dari bangun sampai tidur lagi udah dijelasin semuanya. Falnadhkur laka kaifiyatas sholati wassawm, maka sekarang kami akan jelaskan kepadamu cara sholat yang benar, puasa yang benar, wa adabihima, dan adab-adab keduanya.
ketika sholat, ketika puasa. Wa adabal qudwatil wal jumu'ati, dan adab-adab ketika sholat berjamaah jadi imam atau makmum, wal jumu'ati, dan ketika sholat jemaah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi